Dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 ini, INTOA mengajak tokoh senior pariwisata untuk berdiskusi interaktif mengenai kemerdekaan bagi para pelaku pariwisata, khususnya Biro Perjalanan Wisata atau Tour Operators dan agen perjalanan wisata atau travel agencies. Hadir narasumber antara lain Bapak Dr. Paul Edmundus Talo, Sarjana Sosial Magister Pariwisata selaku Ketua Umum IINTOA, beberapa kali menjadi tokoh penting di Asita DPD Bali maupun DPP Asita. Dalam usaha beliau adalah pemilik dan pengelola Frolesa Bali Tours yang sejak awal berdirinya berlaku sebagai inbound tour operators. Berikutnya adalah Ibu Dr. Randa Hasyana S. Ashadi, Magister Manajemen. Beliau adalah salah satu inisiator dan pendiri IINTOA. Saat ini, beliau adalah Ketua Asita Pariwisata DKI Jakarta. Dalam usaha pariwisata, beliau adalah pemilik dan pengelola Marintour Indonesia yang sejak awal berdirinya berlaku sebagai inbound tour operators. Narasumber ketiga adalah Bapak I. Nyoman Kirtia. Beliau adalah pendiri dan Dewan Pakar IINTOA. Dalam usaha pariwisata, beliau adalah pemilik dan pengelola Grand Komodo Tours yang sejak awal berdirinya berlaku sebagai inbound tour operators, khususnya untuk kunjungan ke Taman Nasional Komodo dan mengembangkan usahanya hingga ke Raja Ampat, Papua. Duet pengelola kanal YouTube IINTOA dan kanal Edukasi Pariwisata Indonesia, saya, Yongki Adiasa sebagai host, serta rekan Bondan Nurdianto yang akan menutup rangkaian diskusi untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Paul. Dalam rangka Indonesia Merdeka 77 tahun, ada beberapa pertanyaan yang menggelitik. Pertanyaan pertama, Pak, apakah pelaku pariwisata, dalam hal ini tour operator dan travel agency, sudah benar-benar merdeka dalam bertindak, berbisnis, menerima haknya dan melakukan kewajibannya? Silakan, Ketua Umum IINTOA, Bapak Paul Edmundus Talo. Menjawab pertanyaan bahwa apakah kita sudah sebagai pelaku pariwisata, sebagai tour operator dan juga sebagai travel agency sudah benar-benar merdeka di dalam melaksanakan bisnisnya. Jawaban saya ada dua. Yang pertama, yes, bahwa kita sudah merdeka. Kita menikmati kemerdekaan itu dalam aspek merencanakan program tour apa saja dan kemana saja di seluruh negeri ini. Dan yang kedua, kita menentukan sendiri siapa yang akan kita ajak kerjasama. Dan yang ketiga, negara mana saja, negara asal wisatawan mana saja yang akan kita datangi, dan kita akan peroleh manfaat daripada kunjungan itu secara merdeka. Ya. Dan juga merdeka di dalam melaksanakan perjalanan wisata di dalam negeri. Kemanapun boleh. Itu tour operator. Ya. Travel agency, dia juga merdeka menjual semua paket wisata. Dia menjual semua tiket-tiket pesawat udara, tiket kereta api, tiket kapal laut, tiket bis, tiket main bola misalnya. Kemanapun mau dia jual, apa saja tiket yang dia jual, dia merdeka. Tetapi Pak Yongki, yang belum merdeka adalah kita masih tergantung daripada apa yang didikte oleh tour operator luar negeri. Apakah sedemikian parahnya, Pak? Ada yang parah, ada yang tidak. Ada yang parah adalah tour operator luar negeri menentukan berapa besar profit yang akan diperoleh. Berapa besar kontrak yang akan dibuat. Dan kenaikan-kenaikan akan itu dikontrol oleh tour operator. Tentu saja itu didasarkan pada permintaan, demand di negara asal wisatawan, Pak Yon. Parah sih tidak. Tetapi bahwa kemerdekaan itu terkekang dalam hal itu. Ini khusus yang series. Bagi yang tailor made, tidak apa-apa. Dia bisa menentukan berapa profit yang mau dia buat, asal sesuai nggak dengan keinginan dan kebutuhan para pihak.
yang membutuhkan perjalanan tur itu. Jadi artinya yang dimaksud Pak Paul adalah bahwa persaingan dagang antara sesama tour operator yang membuat ini tidak merdeka. Ya, betul. Jadi bahwa dia tidak bisa secara bebas untuk mengatakan harga saya segini. Bisa dia lakukan itu, Pak Yongki. Harga saya $200 untuk tur ini. Tapi pertanyaannya, apakah nanti bisa dibeli oleh partner dia? Atau akan dibeli oleh wisatawan yang datang ke tour operator itu? Jadi dia terbatas di situ. Tetapi bahwa dia tidak bebas dalam hubungan untuk memperoleh keuntungan yang dia tentukan sendiri. Dia belum merdeka. Artinya memang ada yang belum merdeka dalam hal ini. Betul. Oke. Bagaimana cara membuat supaya ini merdeka? Bapak adalah Ketua Umum INTOA. Bagaimana mengajak anggota INTOA untuk lebih berharkat, lebih bermartabat untuk rezekinya, untuk kemajuan pariwisata Indonesia? Dia harus lebih banyak. Anggota INTOA harus lebih banyak menjelajahi dunia bisnis ini. Tidak tergantung daripada satu tour operator atau 2 atau 3 atau 10 tour operator, 100 pun tidak cukup. Di situ dia merdeka. Kalau si A menekan harga, dia akan pergi dengan si B, misalnya ke Meksiko. Amerika mengatakan harga harus gini, dikatakan, oke, Amerika tidak mau saya pergi ke Meksiko. Saya pergi ke Uruguay, saya pergi ke Brazil, saya pergi ke Argentina. Kalau Jerman menekan, oke, baik, silakan Jerman, selamat pagi, dan saya akan pergi ke Prancis, ke Spanyol, ke Portugal, ke Belanda, dan ke Inggris, dan seterusnya. Seperti itu. Yang mampu melakukan itu, Pak Yong, maka dia bisa merdeka dalam arti sebenarnya. Baik, selamat pagi Bu Yana. Selamat pagi Pak Yongki. Dalam rangka 17 Agustus, Bu, saya ingin minta pendapat, apakah para pelaku pariwisata sudah merdeka? Silakan Bu Yana. Ya, tour operator khususnya ya. Ya, Bu. Menurut saya cukup merdeka, tapi baru cukup merdeka ya Bu ya, belum merdeka sepenuhnya. Cukup merdeka tuh dalam arti bahwasanya mereka sudah bisa berbisnis, sudah bisa berinteraksi dengan konsumen dalam arti kata rekan bisnis sesama tour operator atau bahkan langsung ke konsumen, kemudian bisa kontak secara online. Itu kan enak ya mengikuti perkembangan yang ada sekarang. Terus juga membayar pajak, terus kemudian juga menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada sekarang, dan kemudian juga menyesuaikan dengan peraturan-peraturan dari pemerintah gitu. Dari sisi itunya sudah. Tapi kenapa saya bilang cukup, belum merdeka sepenuhnya, karena nah itu tadi yang sudah disinggung. Ini antara hak dan kewajiban ini menurut kami itu belum setara. Dalam artian kita sudah melakukan apa-apa yang diwajibkan oleh pemerintah. Oke, bayar pajak, mengurus surat NIB dan lain sebagainya itu ya Bu ya? Ya, manakala kadang-kadang terus terang saja tidak sesuai dengan waktunya. Kita lagi kesulitan, kita lagi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, tapi pemerintah tetap aja menerapkan hal-hal baru yang menurut pemerintah harus dilakukan. Ya sudah, kita ikut kan dalam hal itu, kita ikut. Tapi di samping itu kita tidak mendapatkan juga haknya dalam artian kita kan harus bukan dilindungi tapi diberi kesempatan yang sama dengan perusahaan atau usaha-usaha yang lain yang merambah kepada kita. Pemerintah seharusnya juga mengawal dan memonitor kondisi atau atmosfer dari berusaha khususnya di bidang biro perjalanan dan pariwisata ini, tapi tidak dikawal. Yang ada adalah dibiarkan.
Oh, tidak ada mau law enforcement jadinya, Bu. kurang law Oke. enforcement ya. Dibiarkan aja mau kita bersaing sesama kita, mau Ya. kita bersaing dengan yang di luar kita, yang bukan seharusnya berusaha di bidang seperti kita, semuanya dibiarkan aja sehingga kita ya mau hidup, mau mati, mau apa ya suruh urus sendiri gitu. Oke. Oke. Begitu tuh kalau menurut saya loh. Oke, jadi dalam hal ini Ibu mengatakan bahwa kita sebagai Biro Perjalanan Wisata mempunyai NIB sendiri, mempunyai KBLI sendiri, menurut Undang-Undang Pariwisata bahwa kita mempunyai hak untuk mempersiapkan, melakukan, dan menjual paket wisata. Ya. Nah, dalam hal ini ada pihak-pihak lain yang tidak mempunyai NIB, tidak mempunyai KBLI, malah mendapatkan tempat untuk melakukan apa yang mestinya dilakukan tour operator atau biro perjalanan wisata atau travel agency atau agen perjalanan wisata. Kira-kira pendapat Bu Yana, kemerdekaannya di mana itu? Ya justru itu. Jadi menurut saya kita kurang merdeka karena kita tidak tidak diberikan ruang yang cukup untuk bersaing secara sehat. Ya. Ini kan jadi persaingannya tidak sehat gitu, karena yang seharusnya tidak berusaha di bidang kita tiba-tiba merambah ke bidang kita gitu. Padahal dengan adanya tadi yang Pak Yongki sebutkan, ada NIB, ada KBLI, ada peraturan-peraturan pemerintah yang lain, jelas-jelas itu ada aturannya, siapa mengerjakan apa, kenapa dilakukan seperti itu, karena supaya atmosfer dari berusaha, terutama di bidang pariwisata itu ekosistemnya berjalan, harmonisasinya berjalan. Makanya dibuat aturan-aturan itu gitu. Ya. Nah, ini sekarang siapa yang harus mengawal aturan-aturan yang sudah ada ini sehingga kita bisa merdeka melakukan usaha-usaha kita tanpa kita takut harus ikut-ikutan dengan orang lain yang sebetulnya tidak harus ada di sini, di lahan kita gitu. Baik, selamat pagi Pak Nyoman Kirtia. Silakan Pak Nyoman Kirtia. Selamat pagi Pak Yongki. Selamat pagi Pak. Ya. Ya, kita 77 tahun memang belum 100 tahun ya. Orang bilang kita belum merdeka seperti negara besar lain yang sudah hampir 100 tahun gitu ya. Tetapi bagaimanapun juga kita harus bisa mengisi kemerdekaan ini secara maksimal. Kalau saya lihat memang secara umum kita sudah merdeka dalam berusaha di dunia pariwisata, akan tetapi memang di beberapa hal barangkali masih terasa belum 100%. Iya. Nah, itu yang barangkali di beberapa tempat, beberapa sektor itu masih ada hal-hal yang menghambat, mengganjal. Oke. Kira-kira lebih spesifik seperti apa, Pak? Misalnya di beberapa sektor atau beberapa tempat itu kan masih ada perbedaan-perbedaan dalam treatment atau pelayanan terhadap masyarakat umum ataupun wisatawan kalau dibandingkan dengan pejabat tertentu atau warga negara tertentu yang dianggap katakanlah mereka itu warga negara kelas 1 begitu misalnya. Jadi menurut Pak Nyoman itu adalah diskriminatif. Ya, dalam beberapa hal ada hal-hal yang seperti itu. Ya. Kita memang sadari kalau VIP, top VIP seperti presiden, barangkali kita memang harus menghargai, tetapi sering sekali warga negara atau pejabat biasa itu ikut-ikutan seperti bagaimana treatment terhadap seorang presiden misalnya. Nah, itu yang barangkali perlu dibenahi. Oke. Kalau kita bercerita mengenai diskriminasi, apakah orang-orang asing itu juga merasa didiskriminasi? Satu contoh yang simpel, masuk Candi Borobudur, harga tiket domestik sekian, harga tiket untuk orang asing sekian.
demikian juga masuk ke Bromo, mungkin ke tempat-tempat lainnya termasuk Taman Nasional Komodo. Apakah itu merupakan diskriminasi? Itu barangkali jawabannya ya dan tidak. Karena kita harus maklum juga bahwa saat ini kita perlu ada, katakanlah, semacam subsidi terhadap warga negara sendiri. Kita saat ini memang belum boleh dikatakan income per kapita kita seperti di negara luar. Nah, oleh karena itu, agar warga negara Indonesia bisa menikmati destinasi wisatanya dengan baik, dengan luas, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, nah itulah kenapa di beberapa tempat diadakan satu perbedaan. Ya. Nah, itu yang perlu ada satu kajian barangkali positif negatifnya, tetapi so far saya rasa orang asing atau wisatawan mancanegara juga sebagian paham terhadap hal tersebut. Oke, jadi artinya itu adalah bukan diskriminasi, tetapi adalah subsidi silang agar para wisatawan dalam negeri yang notabene kurang mampu memiliki hak berwisata secara merdeka di tempatnya sendiri. Kira-kira gitu Pak Nyoman ya. Beberapa saat sebelum pandemi berlangsung, mulai beredar produk dan paket wisata yang dipasarkan di berbagai platform online yang dikenal dengan istilah open trip. Kita tidak tahu apa isi produknya, siapa di balik pembuat produk, bagaimana kualitas produknya. Yang hanya kita tahu adalah secari gambar yang sederhana yang menjadi daya tarik penjualannya. Yang pasti, semasa pandemi tercatat Pak, beberapa kali para pelanggan yang membeli produk tersebut tertipu. Ternyata produknya tidak ada. Setelah diselidiki, ternyata mereka memang penipu. Memang ada di antara mereka yang tidak menipu, tetapi menjual harga yang sangat miring. Setelah diselidiki, mereka tidak memiliki izin usaha, tentunya tidak bayar pajak. Nah, apakah itu arti dari kemerdekaan? Seseorang, siapapun, bebas membuat, menjual, dan menjalankan produk paket wisata. Kemudian, apa arti kemerdekaan bagi perusahaan yang legal, yang punya NIB, yang memiliki KBLI, bayar pajak, jika hal-hal yang tidak wajar demikian dibiarkan? Silakan, Pak Paul. Kemerdekaan sesungguhnya itu adalah perjuangan dengan darah dan air mata. Ditambah masih keringat dan mayat dan bergelimpangan. Itu kemerdekaan yang kita akan peringati besok. Atau hari ini. Ya. 17 Agustus 1945. Dan sekarang menjadi 17 Agustus 2022. Itulah arti kemerdekaan. Arti kemerdekaan berarti semua perjuangan yang kita lakukan dalam hubungan dengan tour operator adalah melalui peraturan-peraturan ditentukan oleh pemerintah. Itu kemerdekaan. Bahwa pemerintah tidak serta-merta begitu merdeka lalu mengatakan, hai mereka yang mau berurusan dengan tour operator, silakan jalan, bebas. Kita sudah merdeka. Oh, tidak demikian, Pak. Dia harus melalui proses perizinan. Maaf, Pak. Tapi ternyata sangat banyak para pelaku yang tidak berizin tapi berpraktek. Salah siapa? Apakah salah orangnya, salah pemerintah, pemerintah daerah kah, pemerintah pusat kah, Kemenparekraf kah? Karena tidak menjalankan law enforcement. Ada 3 kesalahan di sini, Pak. Yang pertama adalah pelaku itu sendiri. Dia telah melanggar kemerdekaan itu sendiri. Dia tidak patuh pada yang dimaksud dengan kemerdekaan itu. Dia penjahat, Pak, yang melakukan itu. Yang kedua, mereka yang mau ditipu, Pak. Kok tidak tanya dulu? Kok tidak mengecek dulu asal dilihat ada gambar yang bagus, lalu mengatakan ini tour operator apa? Cek izinnya apa ada atau tidak. Itu yang dilakukan di negara manapun di dunia. Dia mengecek izin usaha daripada perusahaan yang melakukan kegiatan itu. Yang ketiga,
pemerintah. Lakukanlah law enforcement yang benar. Kalau begitu pesawat yang begitu tiba di Bali atau di Labuan Bajo, sekalilah tanyakan, ini rombongan dari mana, siapa yang mengurus, tour operator mana yang menangani, betul atau tidak ada izin orang itu. Kenapa tidak? Itu yang disebut law enforcement. Nah, apa pandangan seorang Ibu Yana, Ketua Asita Jakarta, tentang hal tersebut untuk kemerdekaan kita dalam berbisnis, dalam melakukan usaha pariwisata? Oke. Pertanyaannya nih memang bagus karena Asita DKI Jakarta sebelum pandemi itu menerima beberapa, kalau Kak saya sebut banyak ya, beberapa komplain yang dikirimkan kepada kita dari khalayak, dari publik mengenai bagaimana penyelenggara open trip ini bisa ditertibkan karena banyaknya orang-orang yang merasa tertipu, tidak puas, komplain dan lain sebagainya. Ya. Nah, kami pada saat menerima komplain itu berusaha mencari informasi lebih dalam, lebih lanjut, dan sayangnya penyelenggara open trip ini rata-rata, saya bisa sebutkan malah semua yang dikomplain itu bukan anggota Asita, baik Asita DKI maupun Asita daerah lain. Jadi memang dilakukan oleh person-person atau kelompok-kelompok yang atau komunitas yang tidak tahu komunitasnya di mana nih sebenarnya gitu. Nah, inilah yang menyulitkan bahwa kalau ada komplain, ada komen atau ada masukan itu kemudian dialamatkan kemana gitu, karena rata-rata diambil dari medsos, dari IG atau dari Facebook gitu. Kemudian pada saat mau komplain dan masuk ke medsos itu lagi sudah tidak ada atau sudah tutup gitu ya. Jadi sulit kan gitu. Pertanggungan jawabnya. Merdeka menurut saya yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan-pahlawan kita dahulu, tentu bukan merdeka berbuat seperti ini kan gitu. Merdekanya ini adalah harus juga kita punya rasa apa ya namanya kalau bahasa Jawanya tepo seliro, harus kita punya rasa tanggung jawab kepada orang lain. Bahwa orang lain itu jangan sampai tidak menikmati apa yang menjadi haknya. Gitu. Kita hidup merdeka ini tapi saling hormat menghormati, saling menjaga, saling membantu, kan begitu sebenarnya. Itu tentunya yang diharapkan oleh para pendahulu kita. Nah, kalau kita merdeka itu seenak-enaknya, nyenggol kiri kanan orang kesikut, bahkan sampai jatuh, bahkan sampai nyungsep, kan susah ya gitu kalau seperti itu. Jadi memang ini sebetulnya kalau ditanya tugas siapa, ya tugas yang punya policy sebenarnya ya untuk mengawasi dan menertibkan ini. Tapi kelihatannya bahkan ada unsur-unsur pemerintah yang justru mensupport itu gitu. Jadi kita memang barangkali kita harus terus mengingatkan kepada siapapun bahwa kita tidak tidak against dengan open trip ini asal dilakukan dengan cara-cara yang baik dan bertanggung jawab. Itu. Jadi artinya perlu sinkronisasi antara Kementerian Pariwisata dengan Dinas Pariwisata. Terkadang mereka saling lepas tanggung jawab atau lepas tangan. Memikirkan ini bukan kerjaan gua kok. Sebagai satu contoh, beberapa tahun yang lalu seorang tour guide berlisensi, anggota HPI, dia jualan paket wisata terhadap wisatawan dari China. Ternyata terjadi kecelakaan lalu lintas. Repotnya
sang pemandu wisata tersebut juga menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Ya, alih-alih yang pusing adalah Kementerian Pariwisata karena dia yang akan berhubungan langsung dengan kedutaan China dan lain sebagainya. Yang nyatanya ternyata orang ini tidak berkantor, tidak mempunyai hak untuk menjual dan menjalankan paket wisata. Pandangan Bu Yana, apakah itu satu merdeka yang kebablasan atau salah arah gitu? Iya, itu apa namanya yang memang harus kita pikirkan dan kita cermati dan harus kita bicarakan bersama. Kita harus duduk bersama nih. Cuman kan kadang-kadang sulitnya itu kalau pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu terus terang ya orangnya kan berganti setiap periode kan ganti tuh. Dan apa yang sudah kita apa namanya bahkan dan kita kerjasamakan dengan baik itu kadang-kadang mentah lagi nih dengan orang yang baru ini. Jadi sementara kita kan kita aja yang mengerjakan itu dari zaman baheula sampai sekarang lah selama umur kita masih dikandung badan kan kita emang kerjaannya itu gitu. Nah, tapi kan kalau pemerintah kan dengan staf-stafnya dengan pejabat-pejabatnya kan ganti-ganti terus gitu. Nah, bagaimana apa namanya situasi yang sudah kondusif sudah baik ini bisa berjalan terus gitu secara apa namanya berkesinambungan mungkin berkesinambungan ya sehingga kita nggak usah tiap kali 3 tahun sekali ngomong lagi hal yang sama gitu ya. Ganti pejabat, ganti PDKT ya Bu ya. Nah itu kan gitu. Jadi memang aduh gimana ya gitu barangkali kita harus terus gitu nggak bosen-bosen gitu padahal kita banyak kerjaan lain kan yang harus dikerjakan apalagi zaman pandemi habis tiarap 2 tahun begini nggak ada penghasilan kan repot ya. Apakah itu artinya bahwa kemajuan pariwisata Indonesia, nah maaf saya katakan kalah dengan kemajuan pariwisata Vietnam? Bisa jadi karena belum ada satu kata atau seia sekata antara pemerintah daerah, pengusahanya, pemainnya, industrinya dan tidak terpeliharanya secara berkesinambungan tadi ekosistem pariwisatanya sendiri gitu. Setiap kali berubah-ubah terus. Pandangan Pak Nyoman, silakan. Ya, barangkali itu pengertian yang agak keliru terhadap kemerdekaan itu sendiri. Merdeka itu kan bukan berarti kita bisa bertindak semaunya kita. Dimanapun di seluruh dunia itu selalu ada aturan, peraturan, ramu-ramu yang kita harus ikuti. Nah, sekarang kita mau bergerak di mana? Kalau misalnya di dunia pariwisata sudah barang tentu kita harus mengurus perizinan sebelum bertindak. Nah, ini yang merupakan satu syarat usaha apapun yang kita akan kerjakan, sudah barang tentu kita harus memiliki satu izin untuk kegiatan tersebut. Ya Pak, dalam hal ini mungkin di dalam aturan kita NIB Pak ya, kemudian ada KBLI-nya. Persoalannya memang nyata ada orang-orang yang tidak memiliki NIB dan memiliki KBLI, dia berpraktek, berjualan. Nah, inilah di sini perannya pemerintah melakukan law enforcement di lapangan. Nah, ini memang di berbagai sektor itu kita lihat weakness dari pemerintah itu kurang melakukan law enforcement di lapangan. Secara teori barangkali ada sanksi yang akan dikenakan kalau orang melanggar ABCD, akan tetapi apabila di lapangan tidak ada yang mengawasi, bagaimana sanksi itu bisa berjalan. Nah, ini kan sebetulnya tidak ada perlindungan terhadap pengusaha-pengusaha yang sudah begitu gigih berjuang dan mengikuti aturan-aturan yang ada, legalitasnya lengkap, tetapi sulit dia bergerak, berjuang untuk menegakkan aturan dan urusan bisnis mereka, karena adanya harga-harga yang
tidak masuk akal dijual oleh blogger kah dan yang lain-lain itu. Dan juga si buyer itu kan tidak memikirkan apakah itu illegal apa tidak. Yang penting dia lihat harganya murah, soal safety itu soal nomor 2. Nah ini kelemahan juga wisatawan domestik kita. Ya, mungkin juga karena tidak ada perlindungan terhadap pelanggan. Pernah saya dengar ada orang yang menjual paket ke Komodo, ke Pulau Komodo, itu sangat murah, dihitung dari matematik apapun tidak memungkinkan apabila dilakukan dengan legal, dengan baik, maksudnya dengan aman. Karena saya dengar katanya mempergunakan speed yang single engine, kemudian mempergunakan alat komunikasi yang hanya mengandalkan handphone. Apakah itu satu hal yang sudah dianggap merdeka untuk mereka melakukan itu, Pak Nyoman? Nah, kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, kemerdekaan yang diartikan keliru. Bukan berarti kita bebas melakukan apa yang kita inginkan di dalam kemerdekaan itu sendiri. Memang saat ini kan orang hanya melihat harga tanpa melihat safety. Kembali saya sampaikan, tegaskan seperti itu. Sesungguhnya kalau kita traveling ke tempat-tempat yang katakanlah adventurous destination begitu, kita harus number 1 memikirkan safety. Safety itu adalah number 1. Karena itu bagaimana kita bisa mendapatkan satu safety kalau fasilitas sarana prasarananya itu tidak memadai. Nah, karena itulah kita harus bersama-sama, pemerintah dan industri itu harus bersama-sama bagaimana caranya membuat quality tourism ini akan bisa tegak. Kita jangan hanya bicara quality tourism, akan tetapi doing nothing. Apakah artinya quality tourism itu? Itu yang kita harus sadari bersama. Ya. Jadi artinya quality tourism yang harus dijalankan, dipantau oleh para pengusahanya sendiri dan juga pemerintah dalam hal ini menjalankan law enforcement. Kira-kira gitu, Pak Nyoman? Betul. Nah, karena itulah sejujurnya saya mengatakan kita-kita yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia pariwisata, kita lebih baik tidak menangani wisatawan-wisatawan yang menuntut harga murah. Karena kita tahu kalau misalnya Pak Yongki berbelanja di Matahari dengan berbelanja di kaki 5, itu sudah barang tentu kualitasnya tidak akan sama. Mungkin it looks the same, tapi sudah barang tentu quality tidak akan sama. Nah, begitu juga kita dengan produk-produk kita tidak akan mungkin bisa menjual seperti apa yang dijual oleh online atau open trip itu, karena mereka itu yang penting dia bisa mengumpulkan orang, bisa menjual, bisa dapat uang. Dia tidak memikirkan bagaimana risiko-risiko yang akan mungkin terjadi. Apalagi kalau tidak punya izin. Nah, karena itulah makanya justru kita yang punya izin akhirnya merasa kesulitan. Nah, disinilah peran pemerintah bersama-sama dengan industri bagaimana menindaklanjuti hal-hal seperti ini. Itu yang barangkali homework kita, Pak Yongki. Jadi yang dicatat oleh Pak Nyoman adalah law enforcement dari pemerintah.